P3K 2025 tahap 2 update Mei untuk semua formasi. Langsung mengacu pada kisi-kisi resmi BKN dan pengalaman teman kita yang sudah melaksanakan ujian. Dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan yang detail, logis, dan mudah dipahami. Dijamin membantu kamu lebih siap menghadapi tes seleksi P3K tahun ini. Yuk, kita langsung saja pada pembahasan soal pertama. Soal nomor 1. Anda diberi tugas tambahan oleh atasan, padahal pekerjaan Anda hari itu sudah cukup padat. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak tugas tambahan karena bukan tanggung jawab Anda. B. Menerima semua tugas tanpa pertimbangan. C. Mengeluh pada rekan kerja agar mendapat simpati. D. Menyuruh orang lain mengerjakan atas nama Anda. Uji profesionalisme Anda dalam mengatur beban kerja. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, A. Menolak tugas tambahan karena bukan tanggung jawab Anda. Pembahasan. Menolak dengan alasan logis dan sopan tetap merupakan hak asalkan disampaikan dengan profesional. Soal nomor 2. Anda sedang rapat dan tiba-tiba pimpinan meminta Anda menyampaikan laporan mendadak. Apa reaksi Anda? A. Panik dan menolak langsung. B. Menerima dengan pertimbangan batasan waktu dan prioritas. C. Menyalahkan atasan karena tidak memberi waktu. D. Diam dan berharap diminta orang lain. Tes kemampuan adaptif dan kepemimpinan Anda. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, B. Menerima dengan pertimbangan batasan waktu dan prioritas. Pembahasan. Sikap positif namun tetap realistis menunjukkan kematangan profesional. Soal nomor 3. Dalam rapat tim, Anda memiliki ide yang sangat bagus, namun suasana belum mendukung. Apa yang Anda lakukan? A. Memberi kesempatan rekan lain berbicara lebih dulu. B. Menyela langsung untuk menyampaikan ide. C. Menunggu waktu yang tepat untuk bicara. D. Tidak menyampaikan ide sama sekali. Tes keterampilan sosial dan ketepatan waktu berbicara Anda. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, A. Memberi kesempatan rekan lain berbicara lebih dulu. Pembahasan. Empati dan sikap tidak egois bisa membuka ruang diskusi yang lebih sehat. Soal nomor 4. Anda tidak setuju dengan keputusan atasan yang menurut Anda kurang tepat. Apa yang Anda lakukan? A. Membicarakannya di belakang atasan. B. Membiarkan saja karena tidak ingin repot. C. Mencoba memahami alasan di balik keputusan tersebut. D. Langsung menegur atasan di depan umum. Uji kedewasaan Anda dalam menghadapi perbedaan pendapat. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, C. Mencoba memahami alasan di balik keputusan tersebut. Pembahasan. Sikap terbuka dalam mendengar dan memahami adalah ciri pegawai yang dewasa secara emosional. Soal nomor 5. Rekan kerja Anda sedang terlihat murung dan tidak semangat bekerja. Apa reaksi Anda? A. Menghindari dia agar tidak terkena dampaknya. B. Menjadi pendengar aktif dan memberi semangat. C. Menyebarkan gosip bahwa dia sedang bermasalah. D. Mengkritiknya karena tidak profesional. Tes kepekaan sosial dan empati Anda. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, B. Menjadi pendengar aktif dan memberi semangat. Pembahasan. Sikap peduli bisa mempererat hubungan kerja dan meningkatkan semangat tim. Soal nomor 6. Anda berbeda pendapat dengan rekan kerja saat menyusun strategi kerja. Apa sikap Anda? A. Bertanya dan memberi saran dengan nada netral. B. Menyalahkan rekan tersebut secara langsung. C. Diam saja dan mengikuti pendapatnya. D. Membicarakannya dengan orang lain agar mendapat dukungan. Tes kemampuan Anda menyikapi perbedaan dalam kerja tim. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, A. Bertanya dan memberi saran dengan nada netral. Pembahasan. Pendekatan yang komunikatif dan tenang dapat menyatukan ide dalam tim. Soal nomor 7.
Rekan-rekan di tempat kerja sering menghindari giliran piket. Apa inisiatif terbaik Anda? A. Mengusulkan sistem piket adil yang disepakati bersama. B. Mengeluh di media sosial. C. Menghindar juga agar adil. D. Membiarkan karena itu bukan tanggung jawab Anda. Tes inisiatif dan kepedulian sosial Anda dalam lingkungan kerja. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar. A. Mengusulkan sistem piket adil yang disepakati bersama. Pembahasan. Keadilan dalam kerja tim dibangun dari sistem yang disepakati bersama. Gimana? Sudah mulai terasa tantangannya? Ingat, soal-soal ini bukan sekadar pilihan jawaban, tapi latihan untuk menghadapi situasi nyata di dunia kerja ASN. Kalau kamu merasa terbantu sejauh ini, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, dan like serta bagikan ke teman-teman seperjuanganmu. Kita belajar bersama, lulus bersama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Anda diberi tugas mendesak di luar jam kerja. Namun saat itu Anda sedang memiliki urusan pribadi. Apa sikap Anda? A. Menolak langsung tanpa memberi alasan. B. Mencoba mencari solusi agar tugas tetap bisa terselesaikan. C. Mengabaikan tugas tersebut. D. Marah kepada atasan karena dianggap tidak adil. Uji komitmen dan fleksibilitas Anda. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, C. Mengabaikan tugas tersebut. Pembahasan. Dalam situasi mendesak, pengabaian bisa menjadi pilihan terakhir, tetapi sebaiknya tetap ada komunikasi sebagai tanggung jawab profesional. Soal nomor 9. Seorang rekan kerja Anda sering terlihat tertekan namun tidak terbuka. Apa langkah terbaik Anda? A. Menjauh agar tidak terbawa emosi negatif. B. Melaporkannya ke atasan. C. Mengajak berdiskusi santai agar lebih terbuka. D. Membiarkannya karena itu bukan urusan Anda. Uji sensitivitas dan inisiatif sosial Anda. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, C. Mengajak berdiskusi santai agar lebih terbuka. Pembahasan. Intervensi kecil yang empatik bisa membantu seseorang kembali semangat. Soal nomor 10. Anda diminta mengerjakan tugas baru, namun pekerjaan lama belum selesai. Apa reaksi Anda? A. Menolak langsung dan menyerahkan ke orang lain. B. Mencoba mencari solusi agar tugas tetap bisa terselesaikan. C. Marah dan mengeluh di depan rekan kerja. D. Diam saja dan berharap akan diganti orang lain. Uji kemampuan Anda dalam mengatur prioritas kerja. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, B. Mencoba mencari solusi agar tugas tetap bisa terselesaikan. Pembahasan. Fleksibilitas dalam mengatur pekerjaan adalah kunci dari efisiensi. Soal nomor 11. Anda bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai usia. Suatu hari, anggota termuda merasa idenya diabaikan karena dianggap kurang pengalaman. Apa tindakan Anda? A. Menyarankan agar ia belajar dulu sebelum memberi ide. B. Mengabaikannya karena bukan tanggung jawab Anda. C. Mendorong diskusi terbuka agar semua suara dihargai. D. Memberitahu tim bahwa ide anak muda biasanya kurang tepat. Uji kemampuan Anda membangun inklusivitas dalam tim lintas generasi. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, C. Mendorong diskusi terbuka agar semua suara dihargai. Pembahasan. Setiap anggota tim berhak mendapat ruang untuk berkontribusi, tanpa diskriminasi. Soal nomor 12. Dalam proyek yang sedang Anda pimpin, seorang anggota sangat perfeksionis dan cenderung menunda karena ingin hasil sempurna. Apa langkah terbaik Anda? A. Biarkan saja karena kualitas itu penting. B. Mendorongnya bekerja sesuai tenggat tanpa tekanan. C. Menegur keras agar segera selesai. D. Mengalihkan tugasnya ke anggota lain. Asah kemampuan manajerial dan pengelolaan karakter tim. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Jawaban yang benar, D. Mengalihkan tugasnya ke anggota lain. Pembahasan. Redistribusi tugas adalah solusi logis saat produktivitas terhambat, selama dilakukan adil dan transparan. Soal nomor 13. Anda mendengar candaan diskriminatif tentang suku tertentu di kantor. Apa yang Anda lakukan? A. Ikut tertawa agar tidak dianggap aneh oleh yang lain. B. Menegur langsung dengan marah. C. Mengabaikannya agar tidak ribut. D. Mengingatkan dengan sopan pentingnya etika komunikasi. Tes kepekaan dan sikap adil Anda terhadap keberagaman. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, A. Ikut tertawa agar tidak dianggap aneh oleh yang lain. Pembahasan. Meski ini pilihan yang tidak ideal, kadang tekanan lingkungan membuat orang ikut arus. Namun harusnya Anda berani berdiri untuk keadilan. Soal nomor 14. Rekan Anda salah membaca data penting dalam presentasi. Apa reaksi Anda? A. Membantah langsung di depan semua peserta. B. Menertawakannya agar semua sadar. C. Mengoreksi secara pribadi dengan pendekatan menghargai. D. Mengabaikannya karena tidak berdampak langsung. Uji etika profesional dan kepedulian Anda. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, D. Mengabaikannya karena tidak berdampak langsung. Pembahasan. Dalam situasi tertentu, Anda perlu memilih mana yang harus direspon segera. Namun tetap penting memberi masukan setelahnya. Soal nomor 15. Dalam pelatihan daring, peserta lain mengalami kendala teknis dan tertinggal materi. Moderator tidak menyadari hal ini. Apa tindakan Anda? A. Diam saja karena bukan urusan Anda. B. Memberitahu moderator secara pribadi agar segera dibantu. C. Menunggu hingga pelatihan selesai untuk menyampaikan masalah. D. Meminta peserta lain diam agar tidak mengganggu sesi. Tes rasa peduli dan partisipasi aktif Anda dalam situasi daring. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawaban yang benar, D. Meminta peserta lain diam agar tidak mengganggu sesi. Pembahasan. Meski bukan respon simpatik, ini mencerminkan kecenderungan menjaga jalannya pelatihan. Namun perlu keseimbangan antara kelancaran dan kepedulian. Selamat! Kamu sudah menyelesaikan 15 soal manajerial, sosiokultural dan wawancara P3K terbaru tahun 2025. Semoga latihan ini bisa membantumu tampil percaya diri dan siap menghadapi tes yang sebenarnya. Jangan berhenti di sini. Subscribe sekarang biar kamu gak ketinggalan soal terbaru, tips lulus P3K, dan bocoran strategi sukses dari para pejuang ASN lainnya. Ingat, rezeki memang tak kemana, tapi belajar juga jangan ditunda. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan semoga kamu segera mendapat SK.